Sambutan perwakilan Wakil Kurikulum Ibu Sinta Amalia SS dipersilakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Suwarno, SK dan SMNS, selaku Kabar Kerjasama Universitas Jenderal Ahmad Yani dan seluruh staf jajarannya. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru Penerbit Bimbingan Industri dari SMK Kesehatan Bina Pada dan juga anak-anakku yang saya banggakan. Pertama-tama kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita diberikan kesehatan ya, dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini di Universitas Jenderal Ahmad Yani ini. Kemudian sebelum saya menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kami mengucapkan mohon maaf atas tidak bisa hadirnya kepala sekolah kami, ibu-ibu, karena ada kepentingan yang tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau mendelegasikan tugas ini kepada kami. Kemudian adapun maksud dan tujuan yang kami lakukan kunjungan ini adalah yang pertama adalah menjalin silaturahmi dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani dan kemudian melaksanakan program kami yaitu kunjungan ke perguruan tinggi khususnya Universitas Jenderal Ahmad Yani, kemudian memberikan gambaran yang real terhadap perguruan tinggi khususnya Fakultas Kesehatan di Universitas Jenderal Ahmad Yani ini. Kemudian dan juga meningkatkan pengetahuan bagi anak-anak kami dan juga semua yang hadir, terutama siswa-siswa kami. Demikian sambutan dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga hal ini adalah awal dari hal yang baik sehingga untuk kedepannya Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa menerima kami ya untuk selanjutnya. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ceria semuanya? Tidak. Ada yang sakit katanya Bu tadi. Oke. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Sinta Amalia SS, dan yang kami hormati pula Ibu Waka Kesiswaan Ibu Nur Hayati MPG, dan juga Dewan Guru yang memang mendampingi serta yang kami banggakan dan kami cintai siswa-siswi dari SMK Kesehatan Bina Bogor. Terima kasih sudah mampir ke Unjaya. Perkenalkan, saya Suwarno, saya selaku Kepala Bagian Kerjasama, dan tadi saya sudah sempat berbincang Ibu dengan perwakilan siswanya. Ternyata jurusan yang datang ke sini keperawatan gitu. Dan iya betul ya, karena ini Jawa jadinya Jogja jadi gangge-gangge gitu ya. Oke, itu kalau kalian dari keperawatan, saya juga dari keperawatan. Kalau dulu memang ya, mungkin dari teman-teman di sini ada yang memang mungkin ya jiwanya tidak di keperawatan, itu sama biasanya ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa kami masuk di jurusan keperawatan di sini, itu biasanya tidak sesuai dengan passionnya. Tapi semoga aja diharapkan dari teman-teman siswa-siswi SMK Bina Bogor ini sesuai dengan passionnya. Kalau dulu saya tidak sesuai dengan passionnya, karena memang latar belakangnya
IPS dan memang tertariknya di akuntansi sebenarnya. Dan itu memang sebenarnya tidak boleh ya kalau misalnya di akhir injury time untuk penerimaan mahasiswa baru kita baru memilih program studi, itu sebenarnya tidak baik. Jadi teman-teman di sini sangat bagus sekali, sangat baik sekali karena sudah difasilitasi sama atau dari sekolahnya dari SMK Bina Wisata Bogor untuk berkunjung di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Baik, saya izin untuk melepas mikrofon. Ya, ini saya izin untuk mobile ya. Baik, kalian sudah kesini dan sebelumnya apakah sudah pernah ke Unjaya? Belum ya, baru pertama kali ya? Oke, kalau baru pertama kali berarti kalian perlu untuk mengenal lebih dalam terkait dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Baik, kita mempunyai dua kampus. Ini saya langsung saja nih ibu-ibu sekalian. Kita ada dua kampus ya, di kampus 1 dan kampus 2. Kalau kalian di sini berarti kalian berada di kampus 2, yaitu di Fakultas Kesehatan. Nah, kampus 2 di Fakultas Kesehatan nanti ada beberapa program studi yang memang kami dirikan ya di kampus 2 ini. Mila, minta tolong untuk saya selanjutnya. Dan kemudian di sini memang untuk kampus 2 ini dulunya adalah STIKES, jadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Kemudian di tahun 2018 kita merger dengan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika ya, STIMIK di tahun 2018 dan terbentuk Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dan kami memang di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi. Kalau teman-teman dari Bogor pasti sudah mengenal Unjani Cimahi. Sudah ya, karena di sana ada kedokterannya. Di sini baru farmasi dan nanti akan berkembang menjadi profesi apoteker. Jadi kami sedang berupaya untuk mendirikan program studi pendidikan profesi apoteker. Kami memang pembinanya dari Kasat, kemudian diresmikan pada tanggal 26 Maret 2018. Jadi pada tahapan ini kita akan melakukan persiapan disnatalis dan sekarang kita sedang persiapan lustrum karena nanti rektor kami akan berganti. Kemarin sudah ada penyaringan, jadi calon rektornya itu ada 3 dari UGM 1, dari Universitas Pertahanan 1, dan 1 dari Unjaya. Kita belum tahu siapa nanti yang akan menjadi rektor Unjaya. Ya, jadi yang dari Unhar itu profesor, dari UGM juga profesor, tapi dari farmasi. Kalau yang Unhar itu dari manajemen, kalau yang dari Unjaya dari kebidanan. Jadi itu kandidat dari calon rektor. Kalau misalnya adik-adik nanti ternyata masuk ke Unjaya, nanti berarti akan berjumpa dengan rektor kami yang baru. Kemudian ini adalah susunan organisasi dari Yayasan Kartika Eka Paksi. Kami tadi pembinanya adalah dari Kepala Staf Angkatan Darat, tapi kami swasta ya. Walaupun kami pembinanya dari Kasat, tapi kami swasta. Jadi kalau adik-adik di sini, teman-teman di sini berasal dari keluarga besar Angkatan Darat, maka adik-adik nanti berhak dapat potongan 15% untuk di program studi Fakultas Kesehatan dan 20% untuk di Fakultas Ekonomi dan Sosial serta Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi. Ada yang berasal dari keluarga besar Angkatan Darat? Wow, 1. Ada lagi? Gak ada ya, jadi 1. Mbak siapa namanya? Dinda. Oke, Mbak Dinda. Ini saya contohkan Mbak Dinda. Dia dari keperawatan. Kemudian dia daftar di keperawatan. Biayanya misal sekitar 79 juta. Mbak Dinda berhak dapat potongan 15% dari 79 juta. Misalnya dibulatkan jadi 80 kali 15, 049 jutaan berarti ya. Itu nanti kepotong di situ. Dan nanti
Kalau yang teman-teman non KBAD juga ada fasilitas terkait dengan beasiswa KIP yang sekarang sudah di launching ya, sudah dibuka oleh pemerintah. Nah, silahkan daftar di situ kalau memang monggo Ibu kalau memang mau daftar lewat KIP atau beasiswa lain. Kalau adik-adik kemarin sudah daftar lewat jalur PMDK, adik-adik berhak dapat potongan 5 juta. Ya. Nah, misalnya di Dinda tadi dapat potongan, terus teman-teman dapat beasiswa juga. Nah, teman-teman nanti berhak juga setiap semester dapat beasiswa dari kami kalau misalnya nilai indeks prestasi semester atau kumulatifnya lebih tinggi, jadi paling tinggi dibandingkan teman-temannya satu angkatan. Per bulan dapat 700.000. Kalau misalnya teman-teman mengajukan beasiswa prestasi ke pemerintah, terus kemudian ternyata teman-teman lolos, bisa dapat per semester, dapat uang santunan dari pemerintah. Itu untuk prestasi, bukan kita itu tidak mampu ya, gitu. Terus kalau misalnya aktif nih, berorganisasi, ikut lomba dan lain sebagainya. Jadi kakak tingkat kalian ya, maksudnya kakak tingkat belum masuk ya. Berharap Bu ini mereka masuk. Jadi dari keperawatan itu ada atlet para layang, seorang perempuan dari keperawatan, juara emas, juara 1 di Olimpiade PON di Papua waktu itu. Itu dia dapat dari pemerintah dan dari universitas juga dapat. Jadi ketika jadi mahasiswa, kalian harus bisa memacu prestasi baik akademik dan non akademik supaya dapat tambahan uang jajan. Jadi jangan kuliah ke kampus kuliah ke kos pacaran gitu ya. Pacaran sih nggak apa-apa, gitu. Ke kos nggak apa-apa, kuliah nggak apa-apa. Tapi di situ kalian bisa memanfaatkan usia kalian selama 4 tahun untuk menimba ilmu dan pengalaman tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Gitu ya. Capkan itu. Kalau misalnya adik-adik nanti tidak di Unjaya, misalnya kalian juga harus bisa berkembang lebih pesat. Kalau di Unjaya, kami juga akan memfasilitasi teman-teman untuk belajar di sini dan juga meningkatkan kualitas teman-teman. Ya, kalau di Unjaya itu tidak ada namanya mahasiswa yang diasingkan. Jadi kami dosen itu selalu memfasilitasi melalui dosen pembimbing akademik. Tiap semester kita pantau, gitu ya. Jadi seperti di sekolahan, tapi tidak strict, gitu ya. Misalnya ini kamu pakaiannya kayak gini, enggak gitu. Tapi memang kalian harus pakai seragam yang telah kami sediakan. Kemudian ini Bapak, satu slide aja panjang banget ya. Ini Bapak Tatang Sulaiman selaku Ketua Pengurus dan Wakil Ketua Pengurus Bapak Bambang. Next. Nah, ini adalah susunan organisasi untuk di Unjaya. Kita ada badan pengawas harian. Ada Pak Rimbo dan Pak Haryanta untuk sekretaris BPH. Jadi ada yang mengawasi di situ. Kemudian ini adalah Bapak Rektor kita, Bapak Rektor kami, ada Bapak Joko Susilo, beliau dari TNI. Next. Ini next saja. Oke, karena visi kami untuk menuju universitas yang unggul dan terdepan, gitu ya. Dan di situ ada key-nya juga, kita ada menempatkan atau misalnya mengembangkan dan memantapkan, menanamkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Jadi kalau teman-teman di sini nanti diterima di Ayani, nanti ospeknya namanya adalah Saya Muda. Jadi kita yang udah tua-tua ibu sekalian pengennya muda terus. Jadi saya muda terus. Karena kami memang ingin sekali bahwa Jenderal Ahmad Yani yang sudah gugur pada saat itu tetap kita kenang, ya, dengan melahirkan sosok Ahmad Yani muda di bidang pendidikan sesuai dengan keunggulan nanti yang memang diluluskan dari program studi. Misal keperawatan, keunggulannya adalah primary health care, yaitu ketika ada pasien datang, kita bertemu bisa langsung mengkaji, menganalisa dan langsung
melakukan implementasi di situ untuk kebaikan pasien tersebut. Jadi malah tidak bingung gitu, ada pasien masuk, saya terimanya di mana ya, saya di mana, bukan gitu. Jadi harus siap apapun kondisi pasien yang datang pada saat kita pertama kali, kita harus sudah siap. Itu keunggulan dari prodi keperawatan. Dan tidak hanya di klinik saja atau rumah sakit, tapi ketika di sekolah, ketika di tempat kerja, seorang perawat lulusan AYANI harus siap untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan juga di keluarga dan masyarakat. Jadi gak hanya satu tempat saja, gitu ya. Primary healthcare. Jadi memang ya udah, saya Ahmad Yani muda, saya muda, gitu. Jadi besok kalau teman-teman masuk ke AYANI ada ospek namanya saya muda, saya Ahmad Yani. Ini dari kelas 12. Mau nanya soal masalah biaya. Ini untuk biaya per semester kayak gini udah mencakup semua atau kayak ada untuk bayar praktek lagi yang lain-lainnya gitu nggak? Gak apa-apa. Biaya seragam dan lain sebagainya gratis. Mungkin ada biaya-biaya lainnya gitu ya. Pokoknya di Unjaya itu tidak ada biaya tambahan lainnya. Udah sampai lulus itu biaya yang tertera itu semuanya. Mau kalian tadi sakit gitu ya, sakit tapi kalian pengantarannya gratis. Mau praktek dimanapun itu kalian gratis. Kalau misalnya dilalah ya, ternyata kalian ketika pengantaran ada driver kami yang meminta gitu, ada yang meminta, ayo dok ini gitu. Kalian nggak perlu memberikan, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian memang pengen ngasih silakan, tapi jangan. Karena memang kami membekali ke para driver, jangan sampai untuk meminta apapun ke mahasiswa, gitu ya. Karena semua biaya yang ada tertera di situ adalah all in semuanya, gitu ya Mbak Nandini. Kesehatan ya, perawatan masih. Di sini ada keluarga kerja nyatanya enggak? Terus kerjasama dengan siapa? Dengan pihak mana? Rumah sakit mana? Atau klinik mana? Ada sudah berapa rumah sakit? Jadi kalau teman-teman di sini, kalau praktek di Unjaya, semuanya sudah difasilitasi oleh fakultas, apalagi program studi. Kita bekerja sama dengan rumah sakit umum daerah, maksudnya rumah sakit pemerintah maupun swasta gitu. Jadi ada banyak. Kalau misalnya kita melihat, kita memang sudah ada aplikasi Kermajaya, aplikasi kerjasama Unjaya, itu semua proses MOU itu melalui sistem. Dan di situ memang kami melakukan kerjasama dengan berbagai institusi. Nah, salah satunya adalah tempat praktek kalian. Nah, kami ada, kalau bisa melihat dari Kermajaya itu ada 216 kerjasama. Itu baik rumah sakit maupun yang bukan rumah sakit. Nah, kalau misalnya rumah sakit, kita Fakultas Kesehatan itu ada sekitar 116 yang memang kerjasama tersebut relevan dengan fakultas, sehingga kalian ketika praktek itu udah aman, sudah diplotkan oleh program studi dan biayanya dari program studi. Kalau di Jogja pasti. Jadi memang kami kalau misalnya praktek khususnya keperawatan itu dikhususkan di Jogja dulu karena untuk menjembatani teman-teman. Kalau misalnya di luar Jogja terkait dengan transportasi dan akomodasi. Ya, biaya prakteknya gratis, tapi kalian ketika kesananya udah diantar, kalian harus nginep. Nah, ketika nginep kan kalian mengeluarkan biaya. Nah, itu yang kami sedang kurangi. Kalau dulu banyak yang di Semarang itu, ada Tugurejo, ada Karyadi dan lain sebagainya. Tapi kita udah ngurangin di situ. Kita manfaatkan yang ada di Jogja. Lagian juga sama kompetensi yang dicapai gitu. Banyak kasus misal kecelakaan mahasiswa pun kalau misalnya jaraknya jauh, sudah lelah, kemudian balik ke Unjaya karena harus mengumpulkan tugas. Nah, itu yang menjadi suatu permasalahan. Tapi kami pun juga bekerja sama dengan rumah sakit di Kebumen, di Semarang, itu juga sudah kerjasama. Kalau perusahaan, ini semoga aja nanti akan ada praktek di perusahaan di PT Astra. Kita kemarin sudah menjalin kerjasama. Nah, di sana sudah welcome untuk praktek terkait dengan K3 khusus untuk yang keperawatan. Kalau yang lainnya terserah mau psikologinya, mau hukumnya,
mau terkait farmasinya itu boleh gitu. Nah kalau misalnya nanti program studi memang menjembatani kalian untuk magang atau praktek di Astra, kita nggak bayar, tapi malah kalian dapat uang saku. Praktik lapangannya ya. Nah, praktik lapangannya tuh di mana aja? Ya, saya mau bertanya, untuk di sini bisa melanjutkan profesi nurse. Untuk profesi nurse, kalau misalkan saya kuliahnya bukan di Unjaya, tapi saya mengambil profesi nurse di Unjaya, itu bisa? Iya Mama Dede. Oke, yang pertama berkaitan dengan prodi psikologi. Kalau prodi psikologi kalian bisa praktek, kita ada kerjasama karena keunggulannya dalam militer bisa di Akmil, bisa di pokoknya di instansi militer dan bisa juga di instansi pemerintahan dan swasta. Ya jadi kita udah kerjasama di situ, praktek di situ PKL atau di Pemda juga bisa, gitu ya. Itu prakteknya di situ dan tidak bayar ya, alias gratis, gitu. Bisa menjawab? Oke, ada di rumah sakit jiwa juga, tapi kemarin di Klaten Ibu. LSC-nya di Klaten. Di sini juga ada sih yang di Magelang sama di BTSD ya? Ya di BTSD. Gracia, di Gracia. Gitu ya. Apakah kita juga menerima profesi nurse dari luar Unjaya? Bisa. Ya, kita ada profesi nurse dari eksternal dan internal. Dan memang biayanya biasanya biaya masuknya yang berbeda. Gitu. Jadi bisa besok. Tapi kalau lebih baik sih ya S1-nya di Unjaya, profesi nurse-nya juga di Unjaya, karena kalian tidak perlu untuk adaptasi. Sukses dan nanti tentunya menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara serta untuk meningkatkan dari pamor negara di mata dunia. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada ibu guru sekalian, maka kesiswaan dan kurikulum serta dewan guru. Terima kasih kepercayaannya sudah datang ke Unjaya. Semoga kedepannya kita bisa bersilaturahmi lagi dalam keadaan yang luar biasa. Mohon maaf selebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.